Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Hijriani SHMH. Saya adalah dosen yang mengampu mata kuliah hukum pidana. Selain mata kuliah hukum pidana, saya juga mengajar mata kuliah khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, seperti mata kuliah kriminologi, delik-delik dalam KUHP, delik-delik di luar KUHP, dan mata kuliah wajib umum, Pancasila, dan kewarganegaraan. Mata kuliah hukum pidana ini diajarkan oleh satu tim dosen, di mana saya sebagai dosen yang bertanggung jawab dan dua anggotanya yaitu Ibu Dr. Siti Fatmawati dan Bapak Dr. Amir Faisal. Nah, mata kuliah hukum pidana ini merupakan mata kuliah wajib yang berbobot 4 SKS, di mana terdiri dari 16 kali pertemuan, 8 kali pertemuan mites, ya, 7 kali pertemuan, dan pertemuan ke-8 adalah mites, dan pertemuan berikutnya sampai dengan pertemuan ke-16 adalah final test. Mata kuliah hukum pidana menjelaskan prinsip-prinsip hukum pidana positif yang diatur berdasarkan buku 1 KUHP. Mata kuliah hukum pidana ini sebagai basis dasar, ya, atau bangunan hukum pidana yang diatur dalam KUHP maupun hukum pidana yang diatur dalam KUHP. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar untuk memahami konsep-konsep hukum pidana dan menjadi prasyarat untuk mata kuliah berikutnya. Capaian pembelajaran mata kuliah hukum pidana yaitu: pertama, mahasiswa mampu mengingat dan memahami tujuan dan ruang lingkup hukum pidana ataukah KU4 dan P1. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan hukum pidana dan menaati hukum pidana. Capaiannya S7, KU1 dan KK4. Mahasiswa mampu membandingkan hukum pidana positif dan hukum pidana mendatang di KU1, dan mahasiswa mampu menerapkan ketentuan normatif dalam kasus hukum pidana dan mampu menjabarkan asas, prinsip, teori-teori hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana. Teknik pembelajaran yang akan diterapkan kepada mahasiswa untuk mata kuliah hukum pidana ini adalah blended learning, di mana akan dilakukan pertemuan tatap muka dan juga digabungkan dengan e-learning dan juga melalui daring atau melalui online. Saya juga mengajarkan mahasiswa dengan cara small group discussion, ya, untuk meningkatkan minat mahasiswa menganalisis kasus-kasus hukum pidana. Saya juga akan menerapkan pembelajaran atau metode case method dengan membandingkan ataukah dengan analisis kasus-kasus yang ada yang berkaitan dengan hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, ya, saya akan membawakan mata kuliah. Kira-kira ada yang tahu mata kuliah apa yang saya bawakan? Hukum pidana. Ya. Jadi pada hari ini saya akan mengajarkan mata kuliah hukum pidana. Jadi hukum pidana itu adalah mata kuliah yang wajib diambil di semester 2. Ya, kalian ini semester 2 kan? Ya. Jadi mata kuliah hukum pidana wajib diambil di semester 2 karena merupakan mata kuliah yang harus dilulusi. Ya. Nah, sebelum kalian mengambil mata kuliah hukum pidana, kalian juga harus lulus dulu di mata kuliah dasar, yaitu mata kuliah pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Karena di dua mata kuliah itu saudara mahasiswa akan, ya, sedikit mempelajari atau membahas secara general, ya, tentang mata kuliah hukum pidana. Ada yang kenal saya tidak? Belum ya? Belum. Oh iya. Jadi yang kemarin itu kelas lain ya berarti ya? Oke, kalau begitu
ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak Sayang. sayang. Berarti kalian harus kenal saya dulu baru sayang, oke ya? Nggak bercanda. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Hijriani SHMH. Saya yang mengambil mata kuliah hukum pidana dengan beberapa tim dosen, ya, yaitu Ibu Dr. Siti Fatmawati dan Ibu Bapak Dr. Faisal, Dr. Amir Faisal. Ya, jadi kami bertiga ini akan bergantian mengajarkan hukum pidana. Ya, mata kuliah hukum pidana ini adik-adik sekalian merupakan mata kuliah wajib yang berbobot 4 SKS. Ya, 4 SKS artinya 1 SKS itu waktu kuliahnya itu 50 menit. Berarti pelaksanaan mata kuliah hukum pidana itu selama 200 menit. Benar ya? 200 menit. Nah, adik-adik mahasiswa, saya dulu. Ya. Ada yang tahu atau ada yang pernah dengar? Sudah saya yakin juga sudah pernah dengar ya. Apa itu pidana atau hukum pidana? Mungkin ada yang bisa tanya, kita diskusi pembuka dulu ya, brainstorming dulu. Siapa tahu ada yang pernah ingat atau ada yang pernah dengar atau ada yang pernah baca mengenai hukum pidana. Boleh? Ada yang mau angkat tangan? Apa itu hukum pidana? Oh, berarti belum ya? Belum. Ya, adik-adik sekalian, mata kuliah hukum pidana itu merupakan mata kuliah yang nanti saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum pidana positif ya, yang diatur dalam buku 1 KUHP. Dalam mata kuliah hukum pidana juga nanti kalian akan memahami bahwa hukum pidana itu sebagai bahan dasar atau sebagai basis bangunan hukum pidana yang diatur dalam KUHP maupun hukum pidana yang diatur di luar KUHP. Ada buku yang kalian pegang. Buku itu merupakan buku ya, buku bahan ajar yang saya miliki dan wajib kalian punyai dan dapat dijadikan referensi bagi kalian untuk membaca materi tentang hukum pidana. Ya. Nah, adik-adik sekalian, mata kuliah hukum pidana ini merupakan mata kuliah dasar dan dari situ kalian bisa memahami konsep-konsep hukum pidana dan menjadi prasyarat untuk mata kuliah hukum pidana berikutnya. Apa itu hukum pidana berikutnya? Nanti kalian akan belajar tentang kriminologi, belajar tentang hukum acara pidana, belajar tentang delik-delik di dalam KUHP atau delik-delik di luar KUHP. Nah, sebelum kalian masuk mempelajari mata kuliah yang saya sebutkan tadi, di semester ini kalian harus lulus dulu mata kuliah hukum pidana sebagai mata kuliah dasar atau mata kuliah basic yang kalian harus lulusi dulu. Sampai situ paham? Paham ya? Baik. Adik-adik sekalian, sebelum saya membahas tentang kontrak perkuliahan, tujuan mempelajari hukum pidana itu adalah mahasiswa mampu mengingat dan memahami apa tujuan dan ruang lingkup hukum pidana. Jadi nanti besok-besok kalau kalian ditanyakan apa yang menjadi tujuan hukum pidana atau apa ruang lingkup hukum pidana, kalian pasti sudah paham. Mahasiswa juga diharapkan ketika mengikuti hukum pidana atau selesai mempelajari hukum pidana dapat mengidentifikasi yang mana sih yang termasuk permasalahan-permasalahan dalam hukum pidana, ya, atau yang mana saja hukum pidana yang berlaku sekarang atau ius constitutum dan ius constituendum, hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Ya, diharapkan juga dengan mempelajari hukum pidana ini, mahasiswa mampu menerapkan ketentuan normatif terhadap kasus-kasus hukum pidana yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian menemukan ataukah membaca atau melihat adanya kasus pencurian, nah, mahasiswa sudah bisa mengklasifikasi, oh ini namanya kasus pidana, bukan kasus perdata. Kasus pidana ini melanggar pasal sekian di KUHP. Nah, karena mempelajari hukum pidana, kalian bisa mengklasifikasikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Menarik kan belajar hukum pidana? Menarik. Oke. Adik-adik sekalian, sebelum saya masuk di pendahuluan, ya,
kita akan menyepakati dulu. Ada namanya kontrak belajar atau kontrak perkuliahan. Kenapa harus ada kontrak perkuliahan? Agar ini menjadi kesepakatan kita pada saat mulai mengajar sampai dengan ujian akhir semester. Ya, apa kontrak perkuliahannya? Pertama, kehadiran itu 10%, minimal 10%. Jadi taruhlah karena kami ada 3 tim, ada 3 orang dalam satu tim, maka bisa saja satu orang itu mengajar sampai dengan mid-test. Ya, jadi hukum pidana itu terdiri dari belajar hukum pidana mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan. 7 kali pertemuan ya itu bisa dengan cara tatap muka atau bisa dengan cara daring atau online atau bisa menggunakan e-learning atau sepada. Jadi kita ini menggunakan sepada nantinya ya. 7 kali pertemuan itu kemudian di pertemuan ke-8 kita akan mid test. Jadi selama 7 kali pertemuan sampai dengan mid test akan ada tugas terstruktur. Olehnya itu, ketika saya mengajar nanti dan teman-teman dosen yang lainnya mengajar, saya harapkan mahasiswa memperhatikan kehadirannya karena 10% dari nilai syarat penilaian itu adalah kehadiran. Ya, boleh tidak hadir, akan tetapi ada batas kehadirannya. Tapi diharapkan semuanya hadir full. Kenapa? Karena kalian akan ketinggalan materi. Boleh jadi minggu ini belajar tentang asas hukum pidana. Minggu depan belajar tentang pertanggungjawaban pidana dan menyinggung soal asas hukum pidana. Nanti kalian bingung, apa yang dibahas itu ini? Oh, ternyata tidak hadir pada pertemuan yang lalu. Ya, bisa paham? Paham. Baik. Oke, saya lanjut. Selanjutnya, syarat penilaian adalah tugas. Jadi, adik-adik mahasiswa, tugas ini nanti saya akan menggunakan case method, metode kasus. Ya, jadi metode kasus ini saya akan memberikan pertanyaan berupa kasus, ataukah kalian akan melihat atau membaca kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dan kalian akan analisis hukumnya berdasarkan hukum pidana. Ya, jadi kalian belajar langsung menganalisis kasus. Jadi selain membaca, selain melihat, dan selain mempelajari, kalian juga akan menganalisis kasus. Taruhlah misalnya, si A mengambil barang di ruangan B. Kalau si A mengambil barang tanpa izin daripada B, maka termasuk perbuatan pidana atau bukan? Apa nama perbuatan pidananya? Mencuri. Mencuri diatur dalam pasal KUHP atau tidak? Di pasal 362 KUHP. Itu nanti kalian sistematis begitu. Menarik kan belajar hukum pidana? Iya, jadi kalian itu secara tidak langsung bisa membantu keluarga kalian, keluarga sekitar, ya. Meskipun baru belajar sedikit, tapi setidaknya kalian tahu banyak mengenai hukum pidana. Oke, jadi tugasnya 20%, ya, yaitu diskusi dan analisa kasus. Lanjut. Jadi 35% itu mid test dan final test. Jadi 35% mid test penilaiannya dan final test 35%. Jadi bobotnya ada 100%. Ya, benar ya? Jadi olehnya itu kalau mahasiswa tidak ikut mid test ataukah tidak ikut final test, wah, yakin nilainya tidak akan bagus karena kehilangan bobot 35%. Oke? Jadi kita sepakati kalian harus memenuhi setidaknya 90% atau bahkan 100% untuk mendapatkan penilaian yang bagus. Ya, penilaian yang maksimal. Kita sepakati lagi nih. Kita kan kuliah jam 8 ya. Jam 8 pagi. Sekarang kalau kita ketemu tatap muka ya, offline, kita keterlambatan mahasiswa itu paling lambat berapa lama? 10 menit, Bu. 10 menit. Ada lagi pendapat yang lain? 5 menit, Bu. 5 menit. Ada lagi? 15 menit. Sekarang kita sepakati 5 menit, 10 menit atau 15 menit? 15 menit. 15 menit.
Oke, jadi jam 8.15 itu lewat dari jam 8.15 itu sudah dianggap terlambat. Kalau terlambat apa konsekuensinya? Kita sepakati? Tidak masuk, Bu. Tidak masuk kelas. Ada lagi? Ada lagi? Tugas tambahan, Bu. Adanya tugas tambahan. Oke, sekarang kita pilih. Terlambat 15 menit, lebih dari 15 menit, itu tidak masuk kelas atau diberikan tugas tambahan? Diberikan tugas Diberikan tambahan. tugas tambahan. Oke, kita sepakati diberikan tugas tambahan kalau terlambat 15 menit. Oke. Ya, jadi untuk kedepannya berarti pertemuan berikutnya kita sepakati 15 menit maksimum waktu keterlambatan. Baik. Nah, Bapak adik-adik sekalian, saudara mahasiswa, jadi CPMK umum, capaian pembelajaran mata kuliah umum maupun khusus. Jadi yang paling penting ini adalah mahasiswa itu mampu mengetahui dan memahami fungsi dan peranan hukum pidana dan mampu memahami definisi dan bentuk hukum pidana. Ya, saya lanjut ya. Nah, adik-adik sekalian, tadi ada yang sempat tanyakan, apa itu hukum pidana? Kira-kira kalau ada yang mengambil barang milik orang lain tanpa dengan melawan hak, tanpa sepengetahuan pemiliknya, itu menurut kalian suatu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak, suatu perbuatan yang buruk. Berarti kalau bisa disimpulkan, hukum pidana itu mengatur tentang perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk? Perbuatan yang buruk atau perbuatan yang dilarang. Nah, coba kita lihat ruang lingkup hukum pidana ini menjadi pengantar. Jadi di hukum pidana itu mengatur, menentukan perbuatan yang dilarang disertai dengan ancaman sanksi pidana. Jadi yang mencuri itu kemudian ditangkap polisi, akhirnya diproses di peradilan, itu kira-kira menurut kalian ada sanksi atau tidak? Ada sanksi itu apa? Sanksi itu hukuman. Kira-kira dihukumnya apa? Penjara. Hukumnya penjara, pintar. Jadi berarti perbuatan pidana itu atau pidana itu merupakan ruang lingkup hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang yang disertai dengan ancaman sanksi pidana. Oke. Kira-kira perbuatan pidana apa lagi yang menurut kalian yang merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi ataukah ancaman pidana ataukah memiliki sanksi hukuman? Ada yang mau? Silakan. Penganiayaan, Bu. Penganiayaan, pembunuhan, sana apa? Penganiayaan. Penganiayaan apa lagi? Pemerkosaan. Pelecehan seksual apa lagi? Penggelapan. Penggelapan apa lagi? Penggelapan itu bukan berarti mengambil barang pada saat mati lampu ya? Iya. Ada lagi? Penculikan. Kejahatan ataukah perbuatan yang kalian sebutkan itu adalah merupakan perbuatan yang dilarang. Ada tidak perbuatan yang tadi yang disebutkan itu merupakan perbuatan yang dianggap biasa atau sesuatu yang diharuskan? Tidak. Jadi termasuk perbuatan yang dilarang. Bisa paham sampai situ? Paham. Oke, lanjut. Ruang lingkup hukum pidana berikutnya adalah menentukan kapan dan dalam hal apa seorang yang melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Seseorang tidak bisa ya dianggap mencuri kalau tidak mengambil barang orang lain. Anak-anak yang mengambil barang mencuri itu tidak bisa dipidana karena dianggap apa? Nah, itu yang dimaksud menentukan kapan dan dalam hal apa kepada pelaku atau kepada mereka dapat diberikan sanksi pidana. Paham sampai situ? Oke, bagus. Kemudian menentukan dengan cara bagaimana sanksi pidana itu dapat dikenakan. Nah, sanksi pidana itu kan macam-macam ya. Di pasal 10 KUHP ada pidana mati, ada pidana pokok dan ada pidana tambahan. Pidana pokok itu seperti pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan. Apalagi kira-kira? Sampo itu ancamannya kemarin dari tuntutan jasa itu ancamannya sanksi apa? Hukuman mati. Ya, jadi itu salah satu jenis daripada sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Gimana? Sudah dapat gambaran? Sudah. Oke ya, baik. Nah,
Kita sudah bahas tadi. Jadi nanti saya tanya tadi, yang di belakang mau jadi apa tadi? Pengacara. Pengacara. Kamu mau jadi apa? Jaksa. Jaksa. Yang ini jilbab hitam, 2 orang mau jadi apa? Hakim. Hakim. Kamu? Notaris. Notaris. Ini yang kembar mau jadi apa? Polisi, Bu. Polisi. Kamu? Menjadi Ya, yang jelas berkaitan dengan hukum ya. Nah, salah satu manfaat mempelajari hukum pidana adalah mahasiswa yang ingin berkarir menjadi penegak hukum itu harus wajib mengetahui tentang hukum pidana. Jadi yang mau jadi notaris, mau jadi jaksa, mau jadi hakim, ya, mau jadi advokat, mau jadi polisi bahkan, ya itu lebih-lebih itu harus tahu mengenai hukum pidana. Oke ya, paham? Nah, adik-adik sekalian, adik-adik harus membaca beberapa literatur wajib, termasuk buku ini ya, buku ini yang tadi yang saya perlihatkan, yang menjadi bahan ajar ataukah literatur yang harus kalian baca untuk mempelajari hukum pidana. Kalian bisa dapat di internet bahan tersebut, tapi kalian juga bisa membeli bukunya. Kadang itu lebih nyaman membaca di buku dibanding membaca di HP atau di laptop ya. Jadi saya sarankan memiliki buku tentang hukum pidana. Oke, baik. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Yang ingin bertanya? Ya? Oke, silakan. Untuk ketentuan hukum pidana ini, Bu, diatur dalam buku apa, Bu? Ya, ketentuan hukum pidana itu diatur dalam, ada yang bisa jawab? Buku? KUHP. Di KUHP buku satu di KUHP. Oke, nanti buku hukum pidana itu kitab sucinya itu KUHP. Ya, jadi kalian harus wajib mendownload ataukah membeli buku KUHP. Sekarang kan sudah ada KUHP terbaru ya. Sebaiknya yang di-download KUHP yang terbaru karena itu yang akan berlaku. Ya, tapi yang sekarang masih berlaku ya. Yang sekarang kan ada masa ada masa sosialisasi masa tenggangnya selama 3 tahun. Jadi kemungkinannya di 2025 itu sudah berlaku KUHP yang baru. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, ini buku ya tentang hukum pidana. Kalian bisa baca ya seperti yang ada di hadapan kalian dan kalian bisa pahami bersama. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya ingin meminta adik-adik sekalian untuk setidaknya membuat resume ya dari buku ini ya di bagian pertama, di bab pertama mengenai ya sudah lihat di buku di bab pertama ya mengenai pembagian hukum pidana. Silahkan resume ya setidaknya maksimum 1.500 kata ya. Jadi cukup dibuat dalam seringkas-ringkasnya ya dan dikirim melalui Spada ya, link Spada yang kalian bisa akses ya, nanti akan diberikan user dan passwordnya berdasarkan nama mahasiswa dan stambuk mahasiswa. Nanti tugasnya dikirimkan di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Baik. Kalau begitu, jika tidak ada pertanyaan, saya harap semuanya bisa hadir di minggu depan. Ya, kita akan ketemu lagi di minggu depan dan kita akan membahas ya di bagian bab kedua ya. Di bagian bab kedua mengenai tujuan hukum pidana. Oke. Kalau begitu sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan dan jangan lupa terus belajar dan sering membaca. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Saya harapkan dapat bermanfaat bagi saya secara pribadi dan juga bagi adik-adik mahasiswa yang mengampu mata kuliah hukum pidana. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan di mata kuliah berikutnya bersama saya Dr. Hijriani SH MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.